Halo, partikel O dan konteksnya dengan tempat bagian 2. Sebelumnya saya sudah mencoba menjelaskan fungsi partikel O dan konteksnya dengan tempat. Pertama, sebagai titik tolak, dan kedua, perpindahan dari tempat atau ruang yang lebih kecil menuju tempat atau ruang yang lebih luas secara fisik. Nah, dalam video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan ke fungsi yang ketiga dan keempat terkait partikel O dan konteksnya dengan tempat. Bagian 2. Nah, fungsi yang ketiga adalah perpindahan dari satu tempat ke tempat lain atau perpindahan dari tempat atau ruang yang lebih kecil menuju tempat atau ruang lebih luas, tetapi secara abstrak. Maksudnya secara abstrak di sini adalah wujud atau bentuk tempat tersebut tidak bisa dilihat secara kasat mata. Contoh, masyarakat, perusahaan baru, kehidupan baru, dan lain-lain. Nah, kata kerja yang acap kali atau sering digunakan pada fungsi ini adalah Sotsugyo-shimasu, Yamemasu, Taishoku-shimasu, Intai-shimasu. Nah, mari kita lihat contoh dari Sotsugyo-shimasu. Daigaku wo Sotsugyo-shimasu, lulus dari universitas. Ketika kita lulus dari universitas, tentu kita tidak akan terus-menerus diam di universitas tersebut. Kita akan berpindah, bermigrasi ke dunia luar, yaitu masyarakat sebagai manusia yang mandiri. Entah sebagai pekerja atau mungkin sebagai mahasiswa S2 dan lain-lain. Yang jelas kita akan berpindah dari universitas yang ruang lingkupnya lebih sempit ke dunia luar yang ruang lingkupnya lebih luas. Terus ada Yamemasu, Kaishao Yamemasu, dan Taishoku shimasu. Kaishao Taisoku shimasu. Kedua kalimat ini memiliki makna yang sama, berhenti dari perusahaan atau mengundurkan diri dari perusahaan tempat kita bekerja sekarang. Nah, ketika kita berhenti atau mengundurkan diri dari perusahaan sekarang, tentu kita akan berpindah ke perusahaan yang lain atau ke profesi yang lain. Di sini juga mengindikasikan perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, perusahaan sebagai sebuah tempat, bentuknya seperti apa, wujudnya seperti apa, kita tidak pernah tahu. Karena yang kita tahu adalah bentuk dan wujud kantor atau gedung tempat kita bekerja. Selanjutnya, intai shimasu. Seikai o intai shimasu. Pensiun atau mengundurkan diri dari dunia politik. Dunia politik itu abstrak. Seperti apa wujudnya dan bentuknya kita tidak pernah tahu. Ya demikian. Ketika kita mengundurkan diri dari dunia politik, tentu kita akan berpindah dari dunia politik tersebut ke dunia lain yang abstrak pula. Intinya di fungsi ini adalah berpindah dari satu tempat ke tempat lain atau berpindah dari satu tempat atau ruang lingkupnya lebih kecil menuju tempat atau ruang lingkupnya lebih luas. Tetapi catatannya secara abstrak. Oke, lanjut ke fungsi yang keempat. Nah, mungkin fungsi ini yang tapi ribet berdasarkan pengalaman pribadi. Kenapa? Karena kita harus paham ciri-ciri kata kerja, ciri-ciri pergerakan kata kerja yang sering digunakan pada fungsi ini. Ada 4 ciri, yaitu melewati, menyeberangi, mengarungi, terus bergerak menuju satu arah tertentu yang dilakukan secara terus-menerus. Secara pengalaman, saya agak kesusahan ketika pertama kali belajar terkait tempat dan partikel O. Kenapa? Karena seperti yang saya bilang di video sebelumnya, ketika kita berbicara tempat di bahasa Jepang, 2 partikel pertama yang akan kita ingat adalah partikel D dan partikel ni. Kenapa? Ya karena 2 partikel tersebut, ya ketika kita pertama kali belajar bahasa Jepang, yang lebih banyak berhubungan dengan tempat ya. Terlebih lagi ketika kita alih bahasakan ke dalam bahasa Indonesia, keduanya juga sama-sama bermakna di, yang dalam bahasa Indonesia memang menunjukkan indikasi tempat. Nah,
Nah, kembali ke fungsi keempat ini, jadi sebelumnya kita memang harus paham dan mengerti mengenai atribut atau ciri-ciri pergerakan dari kata-kata kerja yang sering keluar di fungsi ini. Ada 4 seperti yang tertera. Nah, ada banyak contoh kata kerja yang indikasinya memiliki fungsi keempat ini. Ada torimas, norisugosimas, watarimas. Daigakuo torimas, melewati universitas, melewati gedung universitas. Ketika kita melakukan aktivitas melewati, kita tidak berdiam terus secara statis di universitas tersebut kan, tetapi kita bergerak melewati universitas. Nah, maksudnya ciri-ciri yang demikian. Selanjutnya ada norisugosimas. Contohnya ekio norisugosimas. Nah, norisugosimas ini kelewat, terlewat, atau mungkin kalau dalam konteks bahasa Jepang itu adalah melewatkan. Misal, kita naik kereta, kita hendak turun di stasiun A, tetapi karena kita ketiduran, kita terlewat atau melewatkan stasiun A tersebut sehingga mau tidak mau turun di stasiun selanjutnya. Ekio nori sugosimas, melewatkan stasiun, terlewat. Selanjutnya ada watarimas, menyeberang ya. Hasio watarimas, menyeberang jembatan. Hasio watarimas, menyeberang jembatan. Kita tidak diam di jembatan tersebut kan. Kita bergerak, menyeberang dari satu titik ke titik lain. Hasio watarimas, menyeberang jembatan. Nah, kata kerja lain yang termasuk fungsi keempat ini juga adalah tobimas, arukimas, hasirimas. Teman-teman mungkin sudah tahu masing-masing dari arti dari kata-kata tersebut. Pertama ada sorao tobimas, terbang di langit. Kalau diartikan memang tetap terbang di langit. Tetapi ciri pergerakannya adalah ketika kita terbang, tentu kita tidak terbang diam terus di situ kan. Tetapi kita mengarungi langit. Ya. Terus ketika kita terbang juga kita menuju ke suatu arah tertentu dan kita melakukan kegiatan terbang itu secara terus-menerus. Sorao tobimas, terbang di langit. Selanjutnya ada arukimas dan hasirimas. Michio arukimas, michio hasirimas. Nah, dua kata kerja ini ketika pertama kali saya belajar bahasa Jepang, saya berpikir bahwa partikel yang digunakan pada dua kata kerja ini adalah de. Michide arukimas, michide hasirimas. Ternyata salah. Michio arukimas, michio hasirimas. Jalan, kaki di jalan. Lari di jalan. Nah, kita harus paham ciri pergerakan dari kata kerja arukimas dan hasirimas. Bergerak menuju satu arah tertentu dan dilakukan secara terus-menerus. Ketika kita berjalan atau berlari, kita tidak statis di tempat tersebut kan, tetapi kita bergerak, ada perpindahan dari satu titik ke titik lain. Michio arukimas, michio hasirimas. Nah, selanjutnya contoh lain kata kerja yang sering digunakan pada fungsi ini adalah samposimas, doraibusimas. Koen o samposimas. Koen o samposimas. Jalan-jalan di taman. Sama halnya dengan hasirimas dan arukimas, ketika pertama kali saya belajar bahasa Jepang, saya berpikir kalau partikel pada samposimas itu adalah D. Ternyata bukan, tetapi O. Koen o samposimas. Jalan-jalan di taman. Ketika kita jalan-jalan di taman, kita mengitari kan jalan. Maksudnya ada pergerakan di taman tersebut, jalan menuju ke arah tertentu dan dilakukan secara terus-menerus. Koen o samposimas, jalan-jalan di taman. Nah, yang terakhir
Doraibu Shimasu. Umibe Doraibu Shimasu. Doraibu Shimasu itu adalah jalan-jalan berkendara menggunakan mobil. Jalan-jalan atau berkendara menggunakan mobil. Umibe itu adalah jalan pesisir pantai ya. Jalan pesisir pantai. Umibeo Doraibu Shimasu. Berkendara menaiki mobil menyusuri pesisir pantai. Sama halnya dengan kata kerja yang tadi saya sebutkan, Doraibu Shimasu juga bergerak. Ada pergerakan, cirinya bergerak menuju satu arah tertentu dan dilakukan secara terus-menerus. Umibeo Doraibu Shimasu. Umibeo Doraibu Shimasu bergerak atau jalan-jalan menggunakan mobil menyusuri pantai. Nah, mungkin di fungsi yang keempat ini memang agak ribet, bagi saya ribet gitu, tetapi yang jelas dengan memahami atau menghafal ciri-ciri atau tipe pergerakan dari masing-masing kata kerja yang muncul di fungsi ini, mungkin akan memberikan kemudahan kita untuk menggunakan partikel O dalam konteksnya di fungsi ini gitu. Yang jelas khususnya ya ketika kita berbicara bergerak menuju satu arah tertentu dan dilakukan secara tertentu itu adalah ada jarak dan ada waktu yang ditempuh. Mungkin penjelasannya agak berlibat, tetapi kurang lebih demikian, bahwa fungsi partikel O yang konteksnya dan tempat itu ada 4 fungsi. Pertama sebagai titik tolak, yang kedua adalah perpindahan dari tempat yang lebih kecil atau ruang yang lebih kecil menuju tempat atau ruang yang lebih luas secara fisik. Yang ketiga secara abstrak, dan yang keempat adalah pergerakan kata kerja tertentu. Nah, dengan penjelasan melalui 2 video ini, kira-kira untuk kata kerja oyogimas itu menggunakan partikel O apa partikel D?